Pada hari Jumat yang lalu kita sudah sampai di ayat 30. Ayat 70 maksud saya. Ayat 70 adalah panggilan kepada Nabi, ya ayyuhan nabi, qul liman fil aidikum minal asra in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Allah memanggil kepada nabinya, ya ayuhan nabi, wahai nabi, katakanlah kepada orang-orang yang berada di dalam tawanan kamu, kita sebut tawanan kamu, yaitu jika Allah melihat bahwa dalam diri mereka ada kebaikan, maka yu'tikum khairan, Allah akan berikan kepadanya juga kebaikan. Artinya kita sudah terangkan kalau mereka punya kelebihan, harusnya kelebihan itu digunakan. Artinya kalau tawanan perang langsung dibunuh, itu sebetulnya memboros yang disebut dengan sumber daya manusia. Kenapa? Karena mereka sangat mungkin punya kelebihan. Harusnya kelebihan itu harus digunakan, dimanfaatkan untuk kemanusiaan. Kemudian jemaah sekalian berbahagia, terakhir Allah mengatakan wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu sampai ayat 70 terakhir. Sekarang kita masuk ke ayat 71 sampai 75. Ya. Wa in yuridu khiyanataka. Wa in yuridu khiyanataka, dan jika mereka ingin khiyanataka, mengkhianatimu Muhammad. Jadi artinya ini menunjukkan bahwasanya tawanan itu tadi tidak dibunuh sebetulnya oleh Nabi. Karena kalau seandainya dibunuh oleh Nabi, kan hakikatnya nggak perlu ada pengkhianatan. Sedangkan ini adalah kata-kata wa in yuridu khiyanataka. Jadi artinya kata khianat di sini berarti sebelumnya berbicara tentang sikap positif daripada Nabi. Jadi sikap positif daripada Nabi yaitu bahwa yang namanya tawanan perang, kita sudah terangkan bahwa yang namanya tentara itu sebetulnya bukan orang jahat. Tentara itu adalah orang-orang yang menjalankan hierarki, struktur organisasi daripada negaranya. Jadi yang jahat itu sebetulnya adalah yang mengumumkan perang. Jadi yang mengumumkan perang itulah yang sebetulnya berhak menyandang gelar kejahatan. Makanya kita tahu di dalam dunia sekarang juga, di dunia kita, dunia modern, ada namanya kejahatan perang. Kejahatan perang itu adalah dituduhkan ataukah diberikan kepada misalnya kepala negara ataukah siapa yang mengumumkan peperangan ataukah menyebabkan tentaranya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kemanusiaan. Yang bertanggung jawab adalah komandannya. Karena di dalam doktrin ketentaraan ada kata-kata tidak ada anak buah yang salah sebetulnya. Mereka adalah menjalankan perintah saja. Nah, maka oleh sebab itulah Al-Quran mengatakan, wa in yuridu khiyanataka. Jika mereka ingin mengkhianati kamu, faqad khanullaha min qabl. Mereka juga telah mengkhianati Allah sebelumnya. Jadi kata-kata fa in yuridu khiyanataka, ini adalah kata-kata min qabl, ini artinya sebelum-sebelumnya. Artinya bukan orang itu. Artinya kalau mereka ada yang mengkhianat, jangan heran. Sebelum-sebelumnya, sejak zaman bahula itu, sejak zaman dahulu kala, yang namanya nabi-nabi selalu dikhianati, jadi tidak perlu heran. Jadi penekanannya di sini Bapak Ibu jemaah sekalian adalah pada kata-kata khiyanataka. Jadi kata-kata khiyanataka. Ya. Jadi wa in yuridu khiyanataka, jika mereka ingin mengkhianati kamu, faqad khanu, maka sungguh mereka telah mengkhianati Allah. Jadi bahwa yang namanya pengkhianatan selalu terjadi dari dulu sampai sekarang. Kalau begitu apa yang dilakukan Nabi kalau sudah ada kata-kata wa in yuridu khiyanata faqad khanullaha min qabl, sungguh mereka telah mengkhianati Allah sebelumnya, yaitu bahwa kesalahan kejadian sebelumnya pada nabi-nabi jangan terjadi lagi pada nabi kita dengan cara menutup seluruh pintu-pintu kemungkinan untuk terjadinya pengkhianatan, tetapi setelah pintu-pintu itu ditutup, seperti di ayat lain, ya tentu bertawakal kepada Allah. Faida adamta fatawakkal ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi faqad khanallaha min qabl fa amkana minhum.
Fa'amkana minhum, maka kemudian terhadap tawanan perang ini Allah SWT memberikan kuasa, otoritas. Ya, amkana minhum. Allah memberikan otoritas atas mereka kepada kamu Muhammad. Minhum, atas mereka terhadap kamu Muhammad. Jadi ada otoritas, maksudnya otoritas itu mau diapain itu adalah tentu tergantung kepada Nabi, dan setiap perbuatan Nabi tidak ada yang berdasarkan hawa nafsunya. Jadi ingat, tidak ada satupun perbuatan Nabi berdasarkan hawa nafsunya. Selalu Nabi berbicara berdasarkan wahyu. Ya, di surat An-Najm dikatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wallahu alimun hakim, dan Allah itu adalah alimun hakim, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi Allah sendiri adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi artinya Allah tahu semua perkara-perkara mereka, dan Allah juga maha bijaksana. Jadi artinya ada dua kata ini yang harus kita tekankan, yaitu bahwasanya kata alimun berjumpa dengan kata hakimun, artinya bahwa pengetahuan ini sangat penting, karena pengetahuan inilah yang menyebabkan bisa kita tutup. Nabi bisa menutup seluruh pintu-pintu pengkhianatan dengan ilmu, dengan menciptakan berbagai macam tools, alat, strategi supaya mereka tidak berkhianat. Yang kedua, tetapi pengetahuan untuk menutup pintu-pintu pengkhianatan itu tidak lantas menghilangkan sikap bijaksana. Ada orang karena otoritas yang diberikan kepadanya, kebijaksanaan pada dirinya hilang. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa kebijaksanaan tidak lantas menghilangkan pengetahuan tersebut. Jadi alimun hakim ini dua hal yang tidak bisa terpisah, dan selalu alimun mendahului hakimun. Jadi orang yang berilmu itu adalah selalu bijaksana. Ini yang disebut dengan akhlak Allah. Dan kita tahu bahwa semakin mendekat orang kepada Allah, semakin takhalluk bi akhlakillah. Tanda orang semakin dekat kepada Allah adalah semakin berakhlak dengan akhlak Allah. Jadi apa akhlak Allah? Di antaranya adalah berpengetahuan. Jadi kalau kita ingin berakhlak Allah, ingat, jangan hanya berpikir misalnya berbuat baik kepada manusia dalam pengertian membantu, bukan itu. Tetapi kalau ingin berakhlak kepada Allah, jadilah pembelajar yang sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk mengejar status alim. Setelah itu kemudian kita harus memperbaiki hati kita. Karena dengan hati baik, maka kemudian sikap menjadi bijaksana. Jadi ada pembelajaran dan ada pensucian jiwa. Pembelajaran yang bersungguh-sungguh melahirkan ilmu, alim, dan penyucian jiwa yang bersungguh-sungguh melahirkan sikap bijaksana. Jadi dua hal ini adalah tidak bisa dipisahkan, ilmu dan hakim. Kemudian ayat berikutnya, innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang beriman. Jadi sesungguhnya orang-orang beriman, innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang beriman, wahajaru, dan berhijrah, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, walladzina awaw wa nasaru. Jadi ada beberapa komponen di sini. Innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman. Wahajaru, berhijrah. Wajahadu, dan berjihad, bersungguh-sungguh. Bi amwalihim wa anfusihim. Untuk apa melakukan ini semuanya? Ya, untuk tadi ini, untuk menjadi alim dan hakim. Untuk mencapai derajat itu. Nah, tetapi walaupun asbabun nuzul ayat ini adalah tentang hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, tentu ayat ini tidak terbatas keberlakuannya pada saat itu, karena ayat ini telah menjadi ayat Al-Quran yang berarti bahwa berlaku sepanjang masa. Allah mengatakan, innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang beriman, satu. Yang kedua, wahajaru, berhijrah. Berhijrah kan berarti beraktivitas. Kalau berhijrah dalam pengertian Nabi, meninggalkan Mekah, pindah ke Yastrib, Madinah. Tapi ingat, bukan persoalan Mekahnya. Karena aslinya Mekah itu adalah tujuan Nabi diutus, yaitu untuk mengembalikan fungsi Mekah seperti pada zaman Nabi Ibrahim dan Ismail. Lalu kenapa dia meninggalkannya? Nah, karena ada sesuatu yang sangat penting, yaitu kalau dia tidak meninggalkan Mekah, akan bisa terjadi pertumpahan darah dan pelanggaran yang luar biasa terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kita lihat bahwa apabila berbenturan dua hal,
Yang pertama adalah ibadah-ibadah yang bersifat ritual. Ingat, di situ ada Ka'bah Mekah. Tapi pada saat yang sama adalah terjadi perbenturan nilai-nilai kemanusiaan yang bisa menghancurkan semuanya, maka Nabi memilih untuk menyelamatkan nilai-nilai kemanusiaan. Nabi memilih untuk menyelamatkan darah dan nyawa manusia. Makanya memilih hijrah. Nah, dalam konteks sekarang tentu bisa kita kembangkan, yaitu bahwa selalu kita berpikir menyelamatkan kemanusiaan. Jadi berpikir hijrah adalah berpikir selalu meninggalkan kemungkinan-kemungkinan buruk dan pergi kepada kemungkinan-kemungkinan baik. Itu namanya hajar. Ya. Jadi kata-kata hajaru di situ kita dapatkan seperti itu. Jadi hajaru. Ya. Jadi orang berhijrah. Jadi pembahasan ayat 72 sampai ke bawah ini lebih kepada hijrah. Ya. Jadi kata kuncinya di situ adalah berhijrah. Jadi kata kuncinya adalah berhijrah dan berjihad. Ya. Jadi berhijrah dan berjihad. Berhijrah dan berjihad. Ya. Berhijrah dan berjihad. Ya. Sorry, hilang. Iya, ini mana nih? Ya. Nah, jemaah sekalian, nah, kita lihat di sini bahwa hilang kata-katanya tadi hilang. Jadi berhijrah dan berjihad. Jadi intinya adalah berhijrah dan berjihad. Hijrah meninggalkan tempat yang buruk kepada tempat yang baik. Meninggalkan keadaan yang buruk kepada keadaan yang baik. Ya. Wajahadu dan bermujahadah. Jihad itu bersungguh-sungguh. Kata berjihad itu jangan diartikan perang. Jadi kata jihad di sini jangan diartikan selalu dengan perang. Ya. Karena jahadu itu dari kata bersungguh-sungguh. Jahada yujahidu bersungguh-sungguh. Makanya dalam bahasa Arab kalau ada orang rajin namanya mujtahidun. Ya, kalau perempuan mujtahidatun, mujtahidah. Jadi namanya bersungguh-sungguh. Jadi orang bersungguh-sungguh berhijrah dan bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan hijrahnya sampai dia mengorbankan harta dan dirinya. Bi amwalihim wa anfusihim. Jadi bi amwalihim wa anfusihim di situ. Kenapa? Karena dia menganggap penting untuk berhijrah itu dengan harta dan dengan bendanya. Ya. Bi amwalihim wa anfusihim. Fi sabilillah. Ingat, fi sabilillah di jalan Allah. Maka yang selalu kita pikirkan apakah perbuatan kita, sikap kita sudah fi sabilillah. Karena cuma dua jalan berdasarkan Al-Quran, fi sabilillah dan fi sabilis syaitan. Fi sabilillah dan fi sabilis syaitan. Ya. Harus fi sabilillah di jalan Allah SWT. Jadi kata kuncinya beriman, hijrah, bersungguh-sungguh. Jadi beriman, dasarnya beriman, dengan dasar beriman menentukan tujuan hijrah. Ya, setelah menentukan tujuan hijrah, bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Sedemikian bersungguh-sungguh, rela mengorbankan harta dan dirinya. Ya, yaitu di jalan Allah. Kenapa? Karena ini ada kata beriman. Jadi karena di sini ada kata beriman, ya, ini kata beriman, maka mau tidak mau harus bersungguh-sungguh di sini. Apa namanya? Di jalan Allah. Karena tidak bisa orang itu mengajarkan kesungguhan di jalan Allah kalau dia tidak beriman sebelumnya. Ya. Jadi beriman, berhijrah di jalan Allah. Kenapa? Karena dasarnya iman. Jadi iman berpindah ke sini. Jadi iman pindah ke sini. Ya. Jadi iman menyebabkan dia mendorong untuk berhijrah. Karena dasarnya hijrah adalah iman, maka kemudian tentu fisabilillah. Jadi amanu wa hajaru fisabilillah. Kemudian waladina, jadi dua kali. Alladina satu, yang kedua waladina. Jadi innalladina, ini lagi waladina. Jadi innalladina waladina. Ya, kalau kita saya percepat. Waladina awaw. Dan orang-orang yang memberikan perlindungan. Ini awaw wa nasaru. Memberikan perlindungan. Jadi awaw wa nasaru. Memberikan perlindungan. Ya. Memberikan perlindungan kepada siapa? Kepada yang bersangkutan, kepada orang-orang yang butuh. Jadi kata-kata di sini awaw wa nasaru. Jadi konsep hijrah ini ada dua macam. Ada dua unsur utamanya, adalah awaw wa nasaru. Jadi konsep hijrah itu adalah awaw, ya, awaw, ya,
wa nasaru. Iya. Nah, kita lihat sini. Jadi harus kita lihat yang paling penting di dalam berhijrah itu adalah ini, dua macam. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian ini kita lihat. Awaw wa nasaru. Jadi kalau bicara tentang hijrah di sini, maka bicara tentang awaw wa nasaru. Ya. Jadi kalau kita bicara hijrah di sini, Bapak Ibu sekalian, hijrah. Ya. Hijrah, maka kata kuncinya adalah awaw dan nasaru. Ya. Awaw dan nasaru. Jadi awaw beri perlindungan dan nasaru menolong. Jadi artinya apa? Konsep beragama ini. Jadi tidak ada cerita dalam Islam itu mengusir orang, mencelakai orang. Ingat, konsep Islam kita adalah memberikan perlindungan, memberikan proteksi. Jadi orang Islam itu adalah protektor. Kemudian apalagi wa nasaru memberikan pertolongan, memberikan helper, menjadi penolong. Jadi satu adalah protektor, yang kedua adalah helper, jadi memberikan pertolongan. Jadi di pikirannya orang Islam itu apa? Memberi perlindungan dan memberikan pertolongan. Ya. Jadi pikirannya orang Islam adalah memberikan perlindungan dan memberikan pertolongan. Ya. Orang Islam tidak mungkin berbicara di baliknya itu. Jadi orang Islam adalah memberikan perlindungan, memberikan pertolongan. Ingat, perlindungan dan pertolongan. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Siapa saja yang nyawanya terancam, wajib diberikan perlindungan. Ingat, siapa saja yang nyawanya terancam, wajib memberikan perlindungan. Hari Jumat kemarin kita sudah lihat surat At-Taubah yang menjelaskan bahwa kalau ada orang ketakutan dan tidak aman, maka terimalah di rumahmu, berikanlah perlindungan kepadanya. Tujuan lainnya adalah agar mereka mendengarkan juga kitab suci Al-Quran dibaca. Mudah-mudahan dengan begitu dia juga paham dan juga mengenal Tuhannya. Tetapi tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan dan pertolongan. Sehingga di dalam surat At-Taubah mereka sudah aman, sudah selesai masalahnya, maka kemudian antarkanlah mereka ke tempat yang aman. Nah, kenapa? Karena awaw wa nasaru, memberikan perlindungan dan pertolongan. Jadi ini nanti kita temukan di dalam surat At-Taubah seperti yang kita bicarakan pada sebelumnya. Ya, sini surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah ayatnya kemarin. Nah, ini dia. Ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikina. Dan jika salah seorang dari orang musyrik, kita sudah terangkan ini tentang Futuh Mekah. Istajaraka, meminta perlindungan. Ini istajaraka, minta perlindungan. Fa'ajirhu, maka lindungilah dia. Jadi ini orang musyrik disebutkan. Jika ada orang musyrik yang meminta perlindungan, kalau kita anggap orang musyrik mungkin sudah digebukin. Padahal di sini Al-Quran mengatakan jika salah seorang dari orang musyrik itu istajaraka, meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah dia hatta sampai yasma'a kalam Allah. Semoga yang bersangkutan juga mendengarkan kalam Allah ketika kamu sedang baca Al-Quran. Summa, kemudian, tetapi ini yang terakhir, summa ablighuhu, antarkanlah dia sampai ma'manau, tempatnya yang aman. Coba kita lihat tempat yang aman. Kenapa harus dipelihara dengan baik? Karena agama tujuannya menuntun manusia dari kegelapan menuju cahaya. Asumsinya mereka ini adalah orang-orang yang berada dalam kegelapan, maka kemudian tugasnya kita umat Islam adalah menuntun mereka, bukan justru menghancurkan mereka. Menuntun mereka kepada cahaya. Karena apa? Zalika, yang demikian itu bi'annahum, karena mereka itu qaumun la ya'lamun, mereka kaum yang belum mengetahui. Karena belum mengetahui, kewajiban orang yang tahulah memberitahukan kepadanya. Kewajiban yang tahulah yang memberitahukan kepadanya, bukan justru menistakan mereka, menghancurkan mereka. Ini orang musyrik. Orang musyrik ini dianggap sebagai orang yang paling zalim. Ya, dalam Al-Quran dikatakan bahwa inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar, azim. Tetapi kezalim-zalimnya mereka kepada dirinya bukan alasan untuk membuat mereka terhinakan. Karena di sini dikatakan
kalau mereka minta perlindungan kepadamu, lindungilah. Nah, inilah saya kira inilah semangat Islam. Jadi Islam itu adalah agama cinta kasih, agama perlindungan, agama pertolongan. Ya. Awal wa nasaru, memberikan perlindungan dan pertolongan. Dan ini masuk dalam pembicaraan tentang hijrah. Ya. Masuk pembicaraan tentang hijrah. Nah, jadi jemaah sekalian yang berbahagia, ya. Kita hilangkan dulu ini, ya. Baru kita tarik. Nah, sekarang kita teruskan. Walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'din. Mereka itulah yang disebut dengan ba'duhum awliya'u ba'din. Jadi yang disebut tolong menolong itu, ba'duhum awliya itu secara harafiah adalah bersifat menjadi wali, melindungi, menolong. Ba'duhum sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Jadi agama ini jemaah sekalian adalah tugasnya adalah ba'duhum awliya'u ba'din. Jadi harus sebagian manusia terhadap sebagian yang lain harus tolong menolong. Nah, siapakah mereka itu? Di sini ada kata ulaika. Ulaikanya adalah kepada mereka yang tadi melakukan awaw wa nasaru. Ya. Jadi awaw wa nasaru. Ada yang melindungi, ada yang memberikan pertolongan. Ada yang beriman, ada yang hijrah, ada yang bersungguh-sungguh dengan harta dan dirinya. Ada juga yang sifatnya melindungi. Jadi kalau kita dalam posisi sebagai yang berada di suatu tempat, ya sifatnya adalah awaw wa nasaru bi amwalihim anfusihim. Kalau kita berada dalam kondisi yang dinamis, bergerak, mobile, maka kita bergerak itu, bermujahadah itu dengan sungguh-sungguh, dengan harta dan dengan diri. Jadi ada dua saja. Ada mobilitas, maka di satu pihak, maka di pihak lain ada yang fungsinya mengakomodasi terhadap orang yang memiliki mobilitas itu. Jadi ada yang bergerak dan ada yang melindungi gerakan tersebut. Kalau bahasa kendaraannya ada penumpang, ada sopir. Ada penumpang, ada sopir. Ya. Jadi begitu juga dengan ini. Jadi ada yang berhijrah dan ada juga yang fungsinya memberikan perlindungan dan pertolongan. Nah, kerjasama antara muhajirin dan orang berjihad ini, dan ini, mereka inilah yang disebut dengan orang yang aulia. Jadi yang disebut dengan aulia saling melindungi, ya saling melindungi adalah apabila ada yang bersungguh-sungguh, ada yang berhijrah, ada yang bersungguh-sungguh, lalu kemudian ada yang berikan pertolongan dan perlindungan. Ya. Jadi jemaah sekalian, ya. Ya. Nah, jadi ada yang bersungguh-sungguh, ya. Ada di sini hajaru wajah dua di sini, ya. Nah, jadi ada yang sifatnya hajaru wajahadu, ada yang sifatnya awaw wa nasaru. Hajaru hajaru wajahadu, ada awaw wa nasaru. Ini berpasangan. Jadi tidak bisa terpisah satu sama lain. Baru kemudian walladina, jadi sudah 3, 1 2 3. Ini innaladina walladina, kemudian walladina lagi, walladina amanu, dan adapun orang-orang beriman, jadi sudah beriman, tetapi walam yuhajiru, belum berhijrah. Jadi ini tadi sudah berhijrah. Ini kata bentuk lampau, hajar itu adalah bentuk past tense. Sedangkan di sini lam, belum, yuhajiru. Ada juga orang beriman lam yuhajiru. Jadi ada juga yang lam yang masuk kategori lam yuhajiru, belum berhijrah, ya. Jadi walam yuhajiru. Maka apa kata Allah? Kalau belum berhijrah, malakum min walayatihim. Maka tidak ada kewajiban bagi kamu untuk melindungi mereka. Ini apa kata melindungi di sini? Bukan awaw wa nasr, tetapi wilayah. Nah, jadi ayat ini berbicara tentang apa? Wilayah. Jadi artinya apa? Ada orang beriman, mengaku beriman, tapi tidak berwilayah. Ini ada nih. Jadi ada beriman, tapi lam yuhajiru. Ya. Nah, ketika dia belum berhijrah bersama dengan Nabi, berarti malakum min walayatim. Tidak ada kewajiban bagi kamu Muhammad untuk menjadi wali maulanya, untuk memberikan perlindungan wilayah kepada mereka. Min syai' sesedikit apapun.
Sampai apa? Sampai kapan? Hatta yuhajiru. Jadi penekanannya sampai mereka mau berhijrah. Ya. Sampai mereka mau berhijrah. Hatta yuhajiru. Ya. Hatta yuhajiru. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah wilayah, walayatihim. Jadi kata kuncinya di sini adalah wilayah. Ya. Ya, wilayah. Ya, jadi wilayah lagi di sini kita bicarakan. Ya. Jadi ini pentingnya wilayah. Jadi walaya, tulisannya ini walaya. Himnya ini adalah domir kata ganti, tapi intinya adalah wilayah. Jadi kalau kita tekankan lagi di sini, ya. Nah, kita lihat jemaah sekalian. Ya, jadi himnya di sini, jadi yang kita coret ini, ya, yang kita coret ini saja, yang sorry. Nah, ini dia nih. Ya, walaya. Nah, sedangkan yang ini, yang di belakang ini adalah dhamir namanya kata ganti. Walaya himnya kata ganti. Walayatihim, jadi wilayah mereka. Jadi perlindungan kepada mereka. Nah, jadi artinya apa yang dimaksudkan sebagai? Jadi kalau kita gambarkan ini yang disebut dengan wilayah ini, kita bisa gambarkan dengan gambaran katakanlah ini adalah wilayah. Bapak Ibu bisa bayangkan ini warna hijau wilayah. Wilayah siapa? Wilayahnya Nabi pada saat itu. Jadi kita anggap ini wilayahnya Nabi. Ya. Nah, yang disebut dengan berhijrah di sini adalah masuk ke dalam wilayah Nabi. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi bahasannya, jadi masuk ke sini. Nah, masuk ke sini. Ya. Jadi dia masuk ke situ. Jadi ini namanya berwilayah. Ya. Berwilayah. Jadi ini yang disebut dengan berwilayah. Ya. Berwilayah. Ya. Jadi dia berwilayah kepada Nabi. Nah, sedangkan ada orang mukmin di luar belum berwilayah. Ya. Jadi ada orang mukmin tinggal di luar. Ya. Ada orang mukmin di luar sini. Ya. Orang mukmin. Ya. Nah, tidak berwilayah. Jadi ini kesininya belum. Ya. Nah, kita coret. Ya, ini belum, ini belum, ini belum. Ya. Pertanyaan ayat ini tadi adalah ya, walladzina amanu walam yuhajiru, ini walladzina amanu walam yuhajiru malakum. Tidak ada kewajiban bagi kamu min walayatihim min syai'. Jadi tidak ada kewajiban bagi kamu Muhammad untuk memberikan perlindungan kepada mereka sesedikit apapun juga. Ya. Sesedikit apapun juga. Ya. Malakum min walayatihim. Ya. Malakum min walayatihim. Tidak ada kewajiban bagi kamu untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Min syai', sesedikit apapun juga. Ya. Jadi ada, Bapak sekalian kita lihat ada 3 macam di sini. Orang beriman pertama adalah yang berada dalam posisi muhajirin, berjihad, ya. Jadi posisi ini berwilayah ini muhajirin. Yang kedua ada posisi sudah di dalam sini, ya. Ada posisi yang sudah di dalam sini, ya. Ada posisi di dalam lingkaran sini. Ya. Nah, lingkaran sini yang ada di dalam sini adalah memberikan perlindungan. Inilah memberikan perlindungan ke sini. Ya, ini bukan keluar tapi memberikan perlindungan. Ya, memberikan tadi awa nasaru terhadap orang yang datang ke sini. Ya. Jadi wilayah yang hijau inilah yang merupakan wilayahnya Nabi. Jadi wilayah inilah yang disebut dengan wilayahnya Nabi. Ya. Sinilah dia. Kalau kita ibaratkan wilayah. Karena ini kata-kata walayatihim. Nah, kalau dia belum masuk ke sini seperti kasusnya yang ini, nah maka berarti bahwa tidak ada kewajiban bagi Nabi. Jadi artinya begitu pentingnya namanya berwilayah Bapak Ibu sekalian. Sampai dikatakan Nabi tidak punya kewajiban melindunginya. Apa dampaknya nanti terutama di akhirat? Di akhirat kan berarti Nabi memberikan syafaat. Nah, syarat untuk mendapatkan syafaat harus menjadi walayatihim. Berdasarkan ayat ini. Ya. Harus syaratnya adalah masuk di dalam wilayah. Ya. Kenapa? Karena walaupun di sini dikatakan beriman, tetapi walam yuhajiru malakum min walayatihim. Min syai', sedikit pun juga. Hatta sampai, berarti kan sampai, artinya tidak ada alasan bagi Nabi untuk membantu mereka hingga sampai yuhajiru, mau mereka juga mau berhijrah. Ya.
Wa inistansarukum fid dini, tetapi apabila ada orang, artinya di sini bisa bermakna ya, bisa bermakna ini ya, ini bisa bermakna ini, bisa bermakna ini, bisa juga bermakna orang lain. Jadi kita bikin lingkaran lain ya. Kita bikin lingkaran lain di sini ya. Ini adalah bukan Islam ya. Bukan Islam. Nah, tetapi mereka ini membantu Nabi, ini membantu Nabi ke sini. Nah, kalau ini juga membantu Nabi ke sini, membantu Nabi, maka yang bersangkutan juga masuk. Jadi ini yang tadi tidak membantu, tapi kalau dia membantu Nabi, ya, membantu Nabi, maka masuk kategori ayat ini. Ya. Hatta yuhajiru wa inistansarukum fid dini. Tetapi apabila mereka menolong kamu di dalam hal agama, ya. Apabila mereka menolong kamu, jadi mereka itu adalah yang ini dan yang ini. Kalau dia menolong, ya. Jadi kalau menolong kita kasih warna begini. Kalau dia menolong, maka kemudian ayat ini mengatakan, ya, fa'alaikum, maka kamu wajib. Ya, akum ini adalah Nabi dan sahabat-sahabatnya. Nabi orang beriman. An-nasru, memberikan juga pertolongan. Nah, jadi walaupun belum masuk dalam wilayah ini, tetapi yang bersangkutan itu memberikan pertolongan. Ya. Wa inistansarukum, menolong kalian, fidini, di dalam hal agama, ya, memfasilitasi kamu dalam hal agama, ya, fa'alaikumun nasru, maka bagi kalian, kewajiban kalian adalah juga memberikan pertolongan. Jadi intinya di situ adalah inistansarukum. Ya, intinya di sini adalah memberikan pertolongan kepada kalian dalam hal agama. Jadi inistansarukum, ya. Inistansarukum fid dini. Ya. Ini tidak kelihatan di dalamnya ya. Nah, jadi kita lihat inistansarukum. Jadi wa inistansarukum fid dini, apabila mereka membantu kamu fid din, tapi ingat kata-katanya fid din, ya. Dalam hal agama, fa'alaikumun nasru, maka baru bagi Nabi juga wajib memberikan pertolongan. Ya. Fa'alaikumun nasru, ya. Maka wajib berikan pertolongan. Illa, kecuali ala qaumin, kepada satu kaum, bainakum wa bainahum misak, antara kamu dan mereka ada misak, ada perjanjian. Nah, kalau bahasa sekarangnya jemaah sekalian, ya ini misak kita kasih tanda tanya, kasih warna. Ya. Jadi illa ala qaumin, kecuali terhadap satu kaum, bainakum wa bainahum, antara kalian dengan mereka ada misak. Artinya jemaah sekalian, di dalam kaum ini, jadi penjelasannya atau kata kuncinya di dalam kaum ini. Ya. Di dalam kaum ini ada yang beriman tadi, yang perlu ditolong. Tetapi ada perjanjian dengan mereka bahwa tidak boleh saling mencampuri. Nah, itu namanya. Sama dengan sekarang dalam bernegara. Ada namanya perjanjian ekstradisi, ada yang tidak punya perjanjian ekstradisi. Nah, kalau yang tidak punya perjanjian ekstradisi, tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika ada penjahat ataukah orang yang kita dituduh, disangkakan masuk ke negara itu, disangkakan melakukan kejahatan. Ya, karena kalau tidak ada perjanjian ekstradisi, tidak ada perjanjian, berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa bekerja sama dengan polisinya di sana, Interpolnya? Ya, harus ada perjanjian ekstradisi namanya. Nah, jadi kalau tidak ada perjanjian, berarti tidak bisa. Nah, kurang lebih seperti itu maksudnya. Jadi artinya apa? Agama ini benar-benar menghormati yang namanya perjanjian, persepakatan antara komunitas. Kaum di sini bisa diartikan dengan negara. Kalau dalam konteks sekarang, ingat pada zaman Nabi itu, negara dalam pengertian definisi sekarang tentu belum ada. Jadi yang disebut dengan negara sekarang adalah namanya modern state. Modern state itu ada batas-batas warga negaranya. Dulu nggak ada batas-batas warga negara. Orang boleh tinggal di mana saja, pergi ke mana saja. Itu yang saya katakan tadi, bukan modern state dulu. Kalau sekarang kan sudah jelas, ya, warga negara Indonesia, warga negara Singapura, warga negara Malaysia. Setiap warga negara ingin pergi ke negara lain, harus ada paspornya, harus ada minta visa, dan sebagainya. Nah, kalau pada zaman dulu kan tidak ada. Setiap orang, manusia, bisa tinggal dimanapun juga.
dan dia bisa melintas ke negara manapun juga atau wilayah manapun juga. Nah, sekarang Mas Kaiser Bahagia, Al-Quran berbicara tentang adanya perjanjian. Jadi, jauh sebelum lahirnya namanya modern state ini, agama sudah memberikan aturan tentang otoritas negara masing-masing yang harus dihormati dengan kata-kata illa ala qaumim bainakum wa bainahum misak, ada misak. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan ingat, Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian berbahagia, jadi kita lihat di sini ada beberapa konsep, yaitu orang beriman, berhijrah, dan berjahadah. Yang kedua adalah memberikan pertolongan dan perlindungan. Kemudian ada lagi yang tidak berhijrah tapi sudah beriman, beriman tetapi tidak berhijrah, tidak ada kewajiban bagi Nabi untuk melindunginya. Kemudian ada juga walaupun belum berhijrah atau bahkan belum beriman, tetapi membantu Nabi. Ini stansarukum, membantu Nabi di dalam hal agama. Artinya tidak bersekongkol, tidak bersama dengan musuh di dalam memerangi Nabi. Fa'alaikum, maka bagi kamu Muhammad wajib menolong mereka. Ya. Nah, jadi itu ayat 72. Sorry. Ya, sekarang ya ayatnya 73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Nah, tadi di atas Bapak bisa lihat orang beriman ini harus ba'duhum awliya'u ba'din. Jadi orang beriman ini harus ba'duhum awliya'u ba'din. Apa sebabnya? Karena orang kafaru, orang kafir juga, orang yang menolak agama juga, ba'duhum awliya'u ba'din. Jadi orang kafir pun juga melakukan hal yang sama, yaitu ba'duhum awliya'u ba'din. Nah, ingat ini. Jadi orang kafir pun ba'duhum awliya'u ba'din. Artinya saling bantu-membantu. Jadi saling membantu-membantu ini bukan ajaran Islam saja, tetapi ajaran kemanusiaan, fitrah. Kalau kemudian Al-Quran mengajarkannya tadi di atas, ya karena dia adalah bagian dari fitrah. Mana buktinya? Orang yang kafir pun ba'duhum awliya'u ba'din. Kenapa? Karena ini adalah merupakan urusan fitrah manusia. Semua manusia tidak ingin bercerai-berai. Semua manusia tidak ingin lemah. Semua manusia pengen kuat. Semua manusia ingin menjalin kerjasama. Maka orang yang kafir sekalipun punya fitrah itu. Maka mereka pun ba'duhum awliya'u ba'din. Jadi mereka itu satu sama lain bantu-membantu. Ingat, aulia itu bersekutu, bantu-membantu satu sama lain. Nah sekarang, kalau mereka saja melakukannya, masa orang Islam tidak melakukannya? Makanya lucu lagi, orang Islam terkadang, negara Islam tertentu, memerangi negara Islam yang lain. Tapi pada saat yang sama bersekutu dengan negara kafir. Kan lucu tuh. Ya. Dipersenjatai, dikasih senjata-senjata canggih sama negara-negara yang justru tidak kooperatif dengan Islam. Memerangi saudaranya yang Islam. Itu yang terjadi sekarang. Nah, Al-Quran mengatakan mereka itu bahu-membahu. Ba'dhum awliya'u ba'din. Lalu kemudian illa taf'aluhu. Nah, kalau supaya kita bisa mengerti alur cerita ayat ini, illa di sini adalah kita artikan singkatan dari inla, jika tidak. Jadi illa di sini adalah singkatan dari jika tidak. Ya. Jadi inla, ya. Jadi di sini sebetulnya adalah ada kata-kata in, ya. In, la, ya. Jadi in la. Jika tidak. Nah, ini in, la. Disambung jadi illa. Kenapa saya pisahkan biar kita mengerti artinya? Jika tidak. Nah, jika tidak engkau melakukan hu-nya, yaitu di sini. Hu di sini adalah di sini. Jadi ini ada kata hu-nya di apa namanya? Di taf'alun. Taf'aluhu illa taf'aluhu. Jika kamu tidak melakukannya, jadi kita apa namanya jemaah sekalian? Ya, kecil dulu nih. Nah, jadi kalau kamu tidak melakukannya, ya. Ya. Jika kamu tidak melakukannya kata ayat itu, ya, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Ya. Akan terjadi kerusakan di muka bumi. Ya. Ini tadi hilang. Ya.
Nah, jadi kata kuncinya adalah kita lihat di sini kata taf'aluhu tadi. Illa taf'aluhu. Jika kamu tidak melakukannya, illa taf'aluhu. Jadi saya kasih warna saja biar kelihatan enak. Illa taf'aluhu. Taf'aluhu itu adalah Anda melakukannya, kalian melakukannya. Taf'aluhu, kalian melakukannya. Jadi jika tidak kalian melakukannya, hu ini adalah kata ganti dhamir terhadap aulia tadi. Ba'dhum aulia'u ba'din. Artinya, jika kalian tidak melakukan seperti ini, kerjasama seperti ini, apa yang terjadi? Takun akan terjadi fitnah. Akan terjadi kerusakan. Kita sudah terangkan sebelumnya bahwa fitnah itu adalah kerusakan. Akan terjadi kerusakan di muka bumi. Ya. Jadi kalau kalian tidak melakukan ini, kerjasama ini, ba'duhum awliya'u ba'din. Kalau kalian orang Islam berganti jadi ba'dukum awliya'u ba'din. Jika kalian tidak melakukan kerjasama satu sama lain, maka yang terjadi adalah fitnah. Seperti contohnya sekarang, Palestina tinggal sedikit negaranya, tinggal 7%. Kenapa? Fitnah namanya kerusakan. Orang-orang Islam sekarang dikacau semuanya. Di Libya, di Syria, di Afghanistan, di Irak, di Yaman, semua dikacau. Kenapa? Karena umat Islam sendiri tidak ba'duhum awliya'u ba'din. Sementara mereka bikin ya, kerjasama misalnya NATO misalnya mereka punya. Kerjasama Uni Eropa misalnya. Dan mereka bukan hanya kerjasama dalam ekonomi, tapi juga kerjasama dalam militer dan persenjataan. Nah, sehingga kemudian bagaimana mungkin umat Islam ingin memperjuangkan Palestina dengan menjadikan Amerika dan negara-negara pendukung Amerika sebagai wasitnya? Kan nggak mungkin. Wasitnya Amerika, sementara Amerika pendukung Israel. Ya nggak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mengulur waktu saja untuk semakin membesarnya negara Israel. Maju sejengkal. Akhirnya orang Palestina tanahnya hampir habis sekarang. Nah jadi, kenapa? Karena umat Islam tidak ba'duhum awliya'u ba'din. Ya. Orang Islam gampang dibawa-bawa, suruh ngurusin Muslim di negara A, negara B. Padahal Palestina jelas-jelas sudah tinggal sedikit negaranya. Itu sudah jelas-jelas. Tetapi sangat sedikit orang peduli ke situ. Dalam pengertian mau datang memberikan bantuan kekuatan kepada Palestina. Jadi Palestina hanya membutuhkan dua bantuan kekuatan dan bantuan diplomasi. Cuma dua saja. Yang dilakukan Indonesia adalah bantuan diplomasi, tapi perlu bantuan kekuatan. Apa sebabnya? Untuk menghadapi negara yang punya kekuatan hanya dengan kekuatan juga. Nggak mungkin hanya dengan berbasa-basi. Ya. Jadi oleh sebab itu Al-Quran mengatakan walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'din illa jika tidak kalian melakukannya takun fitnah, akan terjadi fitnah di mana? Fil ardi, di muka bumi. Wa fasadun kabir, dan terjadi kerusakan yang besar, ya. Dan terjadi kerusakan yang besar, ya. Fasadun kabir. Terjadi fasad. Fasad ini kerusakan yang besar. Ya, jadi Al-Quran mengatakan jika kalian tidak melakukan ini jangan heran terjadi fitnah. Sementara kalau fitnah terjadi, ingat kita sudah bicarakan sebelumnya di mana di surat Al-Anfal juga. Ya, surat Al-Anfal sebelumnya kita sudah lihat ya di ayat 25 kalau tidak salah 25 atau 24 ya. Nah, kita lihat di sini. Ya. Nah, ini 25. Wattaqu fitnatan. Ini fitnah, kata fitnah di sini. Wattaqu, dan takutlah fitnatan, terus satu fitnah. Maksudnya wattaqu di sini menggunakan kata-kata wattaqu artinya bahwa bertakwalah agar menghindari fitnah. Ya, jadi bertakwalah kalian kepada Allah agar menghindari fitnah atau terhindar dari fitnah. Bisa juga memang diartikan takutlah kepada fitnah, tapi kata wattaqu di sini bertakwalah kepada Allah bisa diartikan begitu agar kalian terhindar dari fitnah. Yang kalau fitnah terjadi la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kalau sudah terjadi fitnah, tidak akan menimpa orang zalim di antara kalian secara khusus. Artinya kalau kerusakan terjadi, bukan hanya orang zalim yang tertimpa secara khusus, tetapi semua manusia, semua kita. Yang tidak peduli kepada yang peduli kepada negaranya pun akhirnya menderita juga. Jadi wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu, dan ketahuilah annallah, sesungguhnya Allah syadidul iqab. Ketahuilah apa artinya di sini syadidul iqab? Kalau tidak berusaha menghindari fitnah. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya menghindari fitnah? Dan ini dimulai dengan kata takwa. Ya, tadi di sini dikatakan
Caranya adalah dengan bersatu. Ba'dukum awliya'u ba'din. Bersatulah kalian satu sama lain. Ya. Karena kalau tidak melakukan persatuan, takun fitnatun. Jadi, tanda orang bertakwa itu adalah kerjasama. Ba'dum awliya'u ba'din. Jadi, tanda orang bertakwa itu adalah saling bantu-membantu. Bukan saling memecah belah. Bukan saling menggebuki satu sama lain. Ya. Bukan saling menghancurkan satu sama lain. Bukan saling menghinakan satu sama lain. Tapi yang namanya takwa adalah ba'duhum awliya'u ba'din. Dan kalau tidak dilakukan, maka terjadilah fitnah fil ardi, di muka bumi. Wa fasadun kabir, terjadi kerusakan. Seperti yang terjadi di Palestina, di Libya sekarang, di Yaman sekarang, itu adalah fasadun kabir. Fasad yang sangat besar. Ya. Nah, kemudian walladzina amanu wa hajaru wa jahadu, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah wa jahadu fi sabilillah. Jadi bagi orang-orang yang beriman, walladzina amanu wa hajaru, ini berarti ini adalah anti daripada yang 73. Jadi yang 73 tadi tidak mau bekerja sama. Nah, baru kemudian jadi ini adalah lawannya di bawah ini. Adapun orang-orang beriman, wa hajaru dan berhijrah, wa jahadu dan berjihad, berarti yang diceritakan tadi adalah ayat ini, ya, ayat yang pertama tadi. Ya. Mana tadi ayat 71 ya. Ayat 71 tadi yang dibicarakan. Nah, ini dia. 71 yang di atas ini. Dan 72. Maksud saya 72. Innal ladzina amanu wa hajaru. Pokoknya ini 72 tadi kita bicarakan. Nah, ini dikembalikan ke sini bahwa orang-orang yang seperti 72 itu, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, mim ba'du, beriman setelah itu, maksudnya seperti kasus hijrah tadi, wa hajaru dan berhijrah. Jadi kata mim ba'du di sini maksudnya setelah Nabi hijrah ke Madinah, tetapi di belakang mereka mim ba'du itu setelah Nabi hijrah bukan berarti tidak ada lagi. Karena ada kata-kata mim ba'du setelahnya. Nah, tentu hijrahnya mereka bisa dua, menyusul Nabi ke Madinah, atau konteks seperti sekarang, yaitu meninggalkan hal-hal yang bisa merusakkan kemanusiaan dan pergi kepada hal-hal yang bisa memelihara nilai-nilai kemanusiaan. Jadi walladzina amanu mim ba'du wa hajaru wajahadu, dan bersungguh-sungguh ma'akum, bersama kaum Muhammad. Ini ma'akum berarti berwilayah. Jadi ma'akum ini adalah berwilayah bersama dengan Nabi dan orang-orang beriman bersamanya. Fa'ulaika minkum, mereka itulah yang menjadi bagian dari kamu. Jadi kata-kata fa'ulaika minkum muncul di sini. Fa'ulaika minkum. Mereka itulah bagian dari kamu. Fa'ulaika minkum. Jadi kalau dia beriman setelah kasus hijrah berarti sampai sekarang, setelahnya berarti setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ayat ini berlaku sampai sekarang. Lalu berhijrah juga, baru bersungguh-sungguh juga ma'akum, bersama kamu, artinya bersama konsep di atas tadi, berwilayah, fa'ulaika minkum. Maka mereka itu adalah bagian dari kamu. Jadi masuk tadi dalam gambar ini, fa'ulaika minkum. Ya. Maka dia sudah masuk di dalam gambar ini. Sudah masuk di dalam gambar ini. Fa'ulaika minkum. Dia sudah termasuk bagian daripada kamu. Ya. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Wa ulul arham, dan hubungan rahim, silaturahim. Ulul arham itu adalah yang memiliki al-arham. Ya. Al-arham itu dari kata rahim. Jadi maksudnya hubungan kekerabatan, hubungan darah, dan hubungan darah, hubungan silaturahim, hubungan persaudaraan biologis. Ya, ba'duhum, sebagian mereka, aula bi ba'din fi kitabillah, lebih utama bi ba'din terhadap sebagian yang lain tertulis dalam kitab Allah. Jadi faulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Jadi cuma sekian sebagai relasi kita dalam Islam, tidak berarti bahwa runtuhnya hubungan-hubungan kekerabatan. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hubungan kekerabatan itu tetap berjalan. Jadi agama tidak memutuskan hubungan tali silaturahim. Cuma mengatakan bahwa hubungan kekerabatan itu bertingkat-tingkat
di antara mereka. Sama-sama saudara, tapi nilainya di mata Allah bertingkat-tingkat. Di mana? Ya tergantung pada berwilayah atau tidak berwilayah tadi. Maka dikatakan, wa ulul arhami ba'duhum aula. Sebagian mereka itu aula, lebih utama, biba'di daripada sebagian yang lain. Padahal mereka punya hubungan kekerabatan. Dan itu ketetapan Allah. Kenapa? Karena relasi kita di hadapan Allah tidak berdasarkan kekerabatan saja, tetapi iman tadi, wilayah tadi. Jadi ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah, dikatakan fi kitabillah. Artinya bahwa ini adalah fitrah, ini adalah ketetapan Allah. Fi kitabillah. Ya, jadi sebagian manusia sesama berkeluarga itu ada yang aula, lebih utama daripada yang lain. Dan itu tertera di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Fi kitabillah. Innallaha bikulli syai'in alim, dan Allah itu terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Jadi Allah Maha mengetahui. Jadi ditutuplah pernyataan ini dengan kata-kata innallaha bikulli syai'in alim, dan ini adalah akhir daripada surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal menjelaskan bahwasanya walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, mimba'du, ya, setelah kasus hijrahnya Nabi tadi, ya, kemudian wahajar wajahadu ma'akum faulaika minkum, sehingga kemudian kategorinya di sini adalah ma'akum. Jadi kategorinya di sini adalah ma'akum, ya, bersama kalian. Nah, kalau dia bersama kalian, ya, dia bersama kalian, dan yang satunya, keluarga yang satu tidak bersama dengan kalian, maka yang bersama Nabi itulah lebih utama daripada yang tidak bersama Nabi. Padahal sama-sama ulul arham, sama-sama saudara kandung misalnya. Sama-sama saudara kandung. Misalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamannya Abu Lahab. Itu kan berarti adalah pamannya, berarti Abu Lahab itu saudara daripada ayahnya. Namanya paman itu kan hubungan dekat, yaitu termasuk ulul arham. Nah, tentu adalah Abu Lahab menjadi dihinakan di dalam Al-Quran karena tidak ma'akum, tidak masuk dalam kategori ini. Maka diturunkan khusus surat, namanya surat Al-Lahab, yang mengatakan bahwa Abu Lahab dan istrinya itu adalah penghuni neraka. Jadi Abu Lahab dan istrinya adalah penghuni neraka, padahal Abu Lahab ini punya hubungan arham dengan Nabi. Ya. Jadi ini disebut dengan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah yang inilah yang dibicarakan di dalam Al-Quran kita, ya, bahwa inilah orang-orang yang beruntung. Nah, tadi kita kelewat satu ayat ini, 74. Jadi walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'din, kemudian walladzina hajaru, ya. Jadi ini kita sudah bahas sebetulnya tadi, ya, tapi kita tadi loncat ke sini. Jadi walladzina amanu, dan orang-orang berhijrah, wajahadu fisabilillah, walladzina awaw nasaru, ya, kita sudah terangkan ternyata tadi. Ya, ulaika humul mu'minuna haqqa, yang kita belum sebutkan tadi ini, ulaika humul mu'minuna haqqa. Jadi mereka adalah ulaika humul mu'minuna haqqa, ya. Jadi walladzina amanu, ini tadi yang di atas ini tadi kafaru. Walladzina amanu wa hajaru, kalau dia beriman, dan juga, ya, kalau dia beriman, kalau ini tadi kafir tapi ba'dhum awliya'u ba'din. Kalau dia beriman tetapi ba'dhum awliya'u ba'din, menggunakan konsep hijrah tadi, maka Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang mukmin yang sesungguhnya. Allah akan berikan nanti syafaat di akhirat dan bentuk ampunan. Warizqun karim, dan rezeki yang mulia. Jadi lahum maghfiratun warizqun karim, bagi mereka ada ampunan dan rezeki yang mulia. Kenapa jemaah sekalian berbahagia Allah menjelaskan ulaika humul mu'minuna haqqa di sini? Sebagai penutup, bagian daripada penutup surat Al-Anfal, ya. 74 baru 75. Kenapa menggunakan kata-kata ulaika humul mu'minuna haqqa? Ya. Jadi ini adalah konsep hijrah. Karena di permulaan surat Al-Anfal itu berbicara juga tentang mu'minuna haqqa. Ya, jadi mu'minuna haqqa itu kita temukan juga di surat di ayat awal surat Al-Anfal. Coba kita lihat. Nah, mulai dari sini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan sungguhnya bahwasanya orang beriman itu apabila diingatkan nama Allah maka bergetarlah hatinya,
Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila diingatkan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana. Zadathum imana, maka bertambahlah iman mereka. Wala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya mereka bertawakal. Siapakah mereka itu? Alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang menegakkan salatnya, wa mimma razaqnahum, dan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadanya, yunfiqun, dia infakkan. Baru Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Ini sama tadi. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ini sama tadi. Ya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya, sama kan? Ya, jadi ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang mukmin yang sebenarnya. Jadi mukmin yang sebenarnya itu dimulai di dalam surat Al-Anfal dengan ciri-ciri yang bersifat, ingat, yang bersifat teologi spiritual. Ya, kan ini kan spiritual. Yaitu apabila disebut nama Allah, ini spiritual. Ya, ini adalah ruhani. Apabila disebutkan nama Allah, bergetarlah hati kalbu mereka, kalbu. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila ditelaahkan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, imannya bertambah. Lalu kemudian urusan-urusannya diwakilkan kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan urusan-urusan mereka diwakilkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian tidak pernah meninggalkan salatnya, mendirikan salatnya, bukan hanya sekedar melaksanakan salat, tetapi mendirikan salat, menegakkan nilai-nilai salatnya. Wa mimma razaqnahum, dan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka diinfakkan di jalan Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Kemudian di sini bicara orang-orang mukmin yang ruhaninya seperti itu, yang spiritualnya tadi seperti ini, maka kemudian mereka itulah yang ditandai dengan kerjasama satu sama lain. Kerjasama satu sama lain, apapun mazhabnya, di negara manapun mereka tinggal. Jadi harusnya orang Islam itu dari negara manapun kerjasama satu sama lain. Dari mazhab manapun kerjasama satu sama lain. Dari ormas manapun kerjasama satu sama lain. Jadi tidak ada tidak ada perseteruan di antara mereka. Tidak ada kompetisi negatif di antara mereka. Yang ada adalah fastabiqul khairat. Apa itu fastabiqul khairat? Untuk membantu satu sama lain. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagaimana tadi orang kafir juga melakukannya. Baru Allah mengatakan ulaika humul mu'minun haqqan. Mereka itulah orang mukmin yang sebenar-benarnya. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, inilah akhir daripada pembahasan surat Al-Anfal kita yang dimulai dengan pertanyaan yas'alunaka 'anil anfali, yaitu tentang Al-Anfal. Kita sudah sampaikan Al-Anfal adalah ziyadah, tambahan terhadap harta, dan karenanya disebut dengan sitaan perang. Tapi kemudian berbicara tentang wilayah. Karena perang itu hanya bisa berjalan dengan baik apabila ada wilayah. Dan apabila tidak berwilayah, maka nanti perang akan bisa disalahgunakan untuk merusakkan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan perang yang kita bicarakan dalam perspektif agama Islam kita, Al-Quran, adalah justru untuk menghentikan kejahatan siapapun juga. Dan yang kedua, yang berhak menentukan perang dalam satu negara hanyalah negara itu. Tidak boleh kelompok-kelompok, tidak boleh ormas-ormas, tidak boleh yang melakukan, kecuali mas yang berbahagia kalau ada ancaman dari luar, seperti Lebanon kita lihat terancam oleh Israel untuk diakuisisi, dianeksasi, seperti mana Palestina sudah hampir habis negara jadi aneksasi. Lebanon kita tahu berkali-kali juga dirusuh, mulai daripada perang saudara sampai bermacam-macam kejadian. Akhirnya kemudian Hizbullah yang berada persis di perbatasan dengan Israel utara, Lebanon Selatan berarti berbatasan dengan Israel Utara, ya terpaksa harus mempersenjatai dirinya untuk menahan laju ekspansi agresivitas daripada Israel, karena kalau tidak maka habislah negara Lebanon itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan dengan penjelasan ayat-ayat ini kita bisa mendapatkan pengetahuan, wawasan berkenaan dengan kemuliaan agama kita, bahwa agama kita dasarnya tadi adalah awau wa nasaru. Ingat, dasarnya agama kita adalah awau wa nasaru, ya. Yaitu memberikan perlindungan dan pertolongan. Itulah dasar daripada negara kita. Siapapun juga,
perlindungan dan pertolongan. Maka perang dalam Islam pun juga adalah dalam rangka memberikan perlindungan dan pertolongan. Lagi-lagi, perang dalam Islam adalah dalam rangka memberikan perlindungan dan pertolongan. Makanya, karenanya yang diperangi dalam konteks Islam kita adalah yang merusakkan, menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Kenapa? Karena statusnya Islam adalah melindungi. Melindungi dari apa? Melindungi dari rusaknya nilai-nilai kemanusiaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat yang kita bahas ini adalah memberikan pengertian. Dan insya Allah untuk minggu depan, ya karena kayaknya untuk membahas, atau kita teruskan dulu sedikit ya, surat Al-Anfal ayat 21, kata Bu Dokter, dan juga saya kira, seingat saya, ayat 21 belum kita bahas. Ya. Surat Al-Anfal ini ayat 21. Ya, jadi saya terangkan secara sepintas, mudah-mudahan waktunya cukup. Al-Quran mengatakan, wala takunu kalladina qalu. Jadi kita mundur Pak sekalian ke ayat 21. Wala takunu kalladina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Nah, cuma ini kalau saya bahas sekarang, nanti rekamannya ini nyambung dengan ayat 75. Jadi kalau begitu nanti minggu depan aja kita bahas khusus ayat 21, sehingga nanti rekamannya bisa diselipkan masuk ke dalam surat Al-Anfal ayat antara 20 dan 31. Ya. Jadi dan waktu kita juga tinggal 15 menit, jadi saya kira kita sisakan waktunya untuk tanya jawab. Kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan melalui moderator kita, Ibu Dr. Sri Aryani. Pada Bapak Ibu sekalian dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan di chat dari Mas Rido. Mas Rido atau Bu Dewi Ros mungkin. Pertanyaannya, apa tanda-tanda orang saat ini yang sedang berwilayah? Demikian Ustaz pertanyaan dari. Oh iya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, tanda yang paling nyata orang berwilayah itu adalah mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena Nabi itu adalah Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang hidup. Dan sedangkan berwilayah kepada Nabi tadi adalah berwilayah berarti kepada Al-Quran. Ya, jadi tidak ada tanda berwilayah kepada Nabi kalau tidak mencintai Al-Quran. Begitu juga kalau pemimpin terakhir, imam terakhir dari 12 imam itu adalah Imam Mahdi, dan ini disepakati oleh Sunni ataupun Syiah, Imam Mahdi akan datang, atau umat sekarang adalah pengikutnya Imam Mahdi, maka tandanya dia mencintai Al-Quran. Karena apa? Karena Imam Mahdi pun juga datang untuk menerapkan Al-Quran. Imam Mahdi itu disebut sebagai pasangan Al-Quran, syarik Al-Quran. Makanya kalau memberi salam kepada Imam Mahdi, biasanya diantaranya adalah ada syarik Al-Quran. Assalamualaikum ya sahibal asri wa zaman. Assalamualaikum ya khalifatar rahman. Assalamualaikum ya syarikal Quran. Jadi ada syarikal Quran. Jadi tanda yang paling nyata sekarang adalah mencintai Al-Quran. Jadi mencintai Al-Quran. Jadi kalau tidak mencintai Al-Quran, berarti tidak ada tanda kalau dia berwilayah. Seperti itu. Dan nanti kalau mencintai Al-Quran ada turunan-turunannya. Yaitu Al-Quran kita berbahasa Arab. Berarti paling tidak kalau orang Islam itu sedapat mungkin berusaha sedikit demi sedikit tahu bahasa Arab. Ya, masa bahasa Inggris saja, bahasa Jerman kita tahu. Ya, bahasa Perancis orang tahu, bahkan ada yang pintar bahasa Jepang, bahasa Arab tidak tahu. Ya, padahal bukan persoalan bahasa Arabnya, tapi ini bahasa Al-Qur'annya. Al-Qur'an ini adalah Nabi Muhammad kita yang masih hidup. Ya, jadi Nabi Muhammad secara fisik kan sudah meninggal. Nah, Nabi Muhammad secara ruhani adalah Al-Qur'an. Kenapa? Al-Qur'an ini adalah jiwanya Nabi sebetulnya. Jadi jika ingin merasakan jiwanya Nabi, ya rasakanlah Al-Qur'an. Jika ini mengetahui apa yang ada di dalam jiwanya Nabi, ketahuilah apa yang ada di dalam Al-Quran. Begitu. Ada lagi selanjutnya. Ustadz, mau nanya Ustadz, kemarin kan belajar bahasa Arab, ada kata-kata alim. A-nya panjang, A-nya panjang. Nah, kalau di sini, tadi saya lihat di ayat 72, alimun. Lamnya ada ya gitu Ustaz. Nah itu bedanya apa Ustaz? Ayat berapa tadi?
ayat 72, alimun hakim ya. Oh iya, alimun hakim yang 72. Kalau alimun hakim itu ayat 71 ya. Ya 71. Ya, alimun hakim. Bedanya dengan yang mana tadi? Yang satu apa lagi? Bedanya sama alimun. A-nya panjang Alim. yang Oh, oke. belajar bahasa Arab. Oke. Kalau Yang alim, jamaknya jadi ya jadi bagus ulama. pertanyaannya. Ya. Jadi kalau alim ya, jadi kita lihat di sini ya. Jadi dari kata alima ya'lamu ya. Alima ya'lamu. Ya. Alima ya'lamu lahirlah nanti namanya pelaku. Ya. Isim fa'il namanya. Jadi kata alim. Nah ini pakai mat baru lam. Ya. Alimun. Ya. Alimun. Ini bentuk jamaknya nanti adalah ulama. Ini ada bentuk jamaknya nih, ulama. Ya. Ulama. Ya, ulama. Ulama. Ya. Jadi ulama. Ya, jadi ulama. Alim, ulama. Ya, itu. Ini ada bentuk jamaknya. Nah, kemudian ada kata alimun. Ya, jadi ada kata alimun. Jadi ada kata alimun. Lalu bagaimana dengan alimun? Ya, alimun. Nah, kalau alim yang mengetahui. Ingat. Alim yang mengetahui. Kalau alimun paling mengetahui. Ada apa namanya? Maha mengetahui. Kalau kita maha mengetahui. Ya. Jadi ini adalah namanya bentuk paling, bentuk tafdil. Seperti contohnya kabirun. Nah, contohnya kabirun. Ya. Sama saya dengan kabirun. Ya. Kabir. Nah, ini alimun, kabirun sama nih. Ya, sama timbangannya. Jadi alimun, kabirun. Ya, sama timbangannya apa? Timbangannya adalah fa'ilun. Jadi bukan fa'ilun, tapi fa'ilun. Jadi timbangannya dia adalah fa'ilun. Ya. Jadi fa'ilun. Ya, fa'ilun. Sorry, kok jadi itu. Ya, fa'ilun. Ya, fa'ilun. Ya, fa'ilun. Ya. Jadi ini kita lihat ini ada ain fa. Ada lamnya. Di sini ada ain, ada ya. Ini ada ya. Timbangan wazannya. Alimun, kabirun, fa'ilun. Alimun maha mengetahui. Kabirun maha besar, kan gitu. Kabir, ya. Besar, sangat besar. Kalau alimun berarti sangat mengetahui, paling mengetahui. Ya, kalau ini, kalau yang tadi di atas, ya, yang tadi di atas ini adalah yang mengetahui. Ingat, ya orang, fa'ilnya, pelakunya. Ya, begitu. Bisa dimengerti. Iya, Ustaz. Berikutnya lagi. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya dinyalakan sendiri mikrofonnya. Saya Ustaz, Heria. Ya, silakan Bu Heria. Makanya ini surat Al-Anfal ayat 2 ayat 3 dan minun itu maksudnya gini ya Ustaz. Orang yang beriman itu bisa menjalankan hijrah tadi yang diair, yang mereka juga menjadi yang benar. Itu telah dalam jiwanya ada yang aneh Ustaz. Udah disebutkan Allah, hati bergetar, terus diberikan ayat Allah, imannya tambah, terus mendirikan sholat, menafkahkan hartanya, yang orangnya sudah dasar-dasar itu bisa menekan hidup tadi Ustaz, begitu Ustaz. Mungkin Bu Dokter bisa ulangi pertanyaan Bu Heria tadi. Nggak begitu jelas di saya, Bu. Mungkin nggak tahu apa cuma saya atau yang lain juga. Sama Ustaz, saya juga tidak jelas. Suaranya. Iya, jadi kayaknya Bu Heria suaranya mungkin muncul, handphonenya ada setelannya. Mungkin setelannya Bu Heria handphonenya ada masalah, Bu. Putus-putus suaranya. Iya. Bisa enggak? Mungkin setelannya, Bu. Jadi nggak kedengaran di kita, terpotong-potong. Oh gitu. Mungkin settingan suaranya kali, Bu.
Ya? Sekarang dengar? Sekarang dengar? Nah, udah bagus. Nah, Nah, itu dia dengar. bagus. Ya. Nah, Oh, itu lagi-lagi tadi. iya, mau nanya di awal Ya. surat Al-Anfal di ayat 2 dan 3 itu orang-orang mukmin yang hak itu yang di awal kan kata kalau disebutkan nama Allah mereka bertahan. Kalau di ayat Allah bertahan mereka berikan sholat terus menunaikan hanya mereka lah mukmin yang benar apa itu. Dan di akhir surat itu muhaqqa itu orang yang jihad. Ya kan Ustaz? Maksud saya apakah Iya, betul, ya. orang-orang yang sudah dulu yang ininya itu jiwa baru bisa melakukan itu gitu Ustaz. Oh iya, mudah-mudahan kita tangkap. Jadi kembali lagi tadi infonya begitu lagi. Tapi nggak apa-apa, kita sudah tangkap pointersnya. Jadi Iya. di awal surat Al-Anfal, jadi betul di awal surat Al-Anfal ini diceritakan tentang ciri-ciri orang beriman. Ya. Sampai ada penutupannya juga, ulaika humul mu'minuna haqqa. Ini kan Tuhan sudah mengatakan ulaika, mereka itulah. Yang belajar bahasa Arab kemarin sudah tahu ini ulaika ini. Ulaika, mereka itulah. Ya, humul mu'minuna haqqa. Adalah orang-orang yang al-mu'min yang sesungguhnya, haqqa sebenar-benarnya. Ya, dan di sini dikatakan mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Wa maghfiratun wa rizqun karim. Mirip tadi dengan di sana. Wa maghfiratun wa rizqun karim. Nah, di sini juga ini wa maghfiratun wa rizqun karim. Ini sama nih. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ya. Nah, di sini juga maghfiratun wa rizqun karim. Nah, jadi lalu apa bedanya? Kita sudah terangkan tadi. Kalau ini berbicara tentang jiwa, ruhani. Karena berbicara tentang kalbu di sini. Ini, qulubuhum. Jadi ayat 2, ya, ayat 2 sampai ayat 4. Jadi ayat 2 sampai ayat 4. Ya. Jadi surat Al-Anfal, ya. Jadi surat Al-Anfal, ya, ayat 2 sampai 4 itu berbicara tentang hati, kalbu. Ya, karena di situ ada kata qulubuhum. Jadi ada kata qulubuhum, ya. Qulubuhum. Ya, qulubuhum. Nah, jadi ini artinya hati. Jiwa. Ya. Nah, sedangkan kalau berbicara tadi tentang tentang Akhir ayat tadi Ustaz. Yang di atas. Iya, yang akhir surat tadi. Kalau bicara tentang akhir surat, jadi ini adalah ayat 74 tadi ya, ini Al-Anfal. Ayat 74 ya. Maka kemudian berbicara tentang yang dibicarakan adalah tentang amalan. Amalan itu berarti perbuatan tubuh, Bu Heria. Iya. Nah, kalau ini kan tadi adalah kalbu, hati. Kalau ini perbuatan, amalan. Ya, jadi ini adalah perbuatan. Jadi contohnya perbuatannya di sini adalah memberikan perlindungan kepada orang lain, memberikan pertolongan, itu kan perbuatan, Bu ya. Iya. Kemudian bersungguh-sungguh tadi mencari ilmu. Itu adalah amalan. Nah, Tuhan mengatakan siapa yang melakukan dua ini? Ya, ini tadi dua unsur ini. Tadi kita sudah terangkan juga bahwa yang pertama akan melahirkan. Jadi yang pertama tadi, jadi kita sebut ini yang pertama. Ya. Kita sebut ini yang pertama, ini yang kedua. Ya. Jadi siapa yang melakukan yang pertama? Ya. Yang melakukan yang pertama, maka ujungnya adalah berpengetahuan. Ya. Berpengetahuan. Berilmu. Karena ilmu dari hati. Sedangkan yang kedua menjadi arif bijaksana. Arif bijaksana. Kenapa? Karena tadi kita lihat bahwa Allah menunjukkan dua namanya di situ. Alimun Hakim. Ya. Yang ditanyakan tadi Bu Dokter. Jadi yang pertama tadi adalah Alimun Hakim. Ya.
Alimun hakim. Yang satu adalah hakim. Ya. Hakimun. Ya. Jadi alimun hakimun. Jadi ini alimun ada hakimun. Ya. Jadi ini dua ini unsurnya nih. Makanya kita lihat bahwa kita harus berpengetahuan, dan untuk berpengetahuan ini dua, ada pengetahuan husuli, ada pengetahuan huduri. Nah, pengetahuan husuli dengan bersungguh-sungguh belajar, sedangkan dengan huduri bersungguh-sungguh membersihkan jiwa. Nanti akan melahirkan arif dan bijaksana. Dan inilah memang tujuan daripada Nabi diutus. Ya, kita pernah terangkan di sini di surat 61, ya 62 maksud saya. Ya, sini 62 ya. Nah, kita lihat di sini tujuannya Nabi diutus. Walladzi ba'atha fil ummiyina. Dialah Allah yang membangkitkan fil ummiyin di tengah-tengah masyarakat Mekah. Ya, rasulan, seorang rasul. Minhum dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim, yatlu mentelaahkan kepada mereka ayat-ayat Allah. Bahwa segala yang kita saksikan itu adalah tajalliyat daripada Allah. Tajalliyat Allah namanya ayatullah, ayat-ayat Allah. Kemudian yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka. Ya. Menghilangkan dalam diri mereka cinta dunia. Menghilangkan dalam mereka penyakit-penyakit hati. Menghilangkan dalam pikiran mereka falasi dalam berpikir. Baru kemudian wa yu'allimuhumul kitab. Setelah urutan ini selesai, baru mengajarkan Alkitab, kitab suci. Ya. Jadi mempelajari dulu kitab di alam semesta, baru kemudian mempelajari kitab di dalam jiwanya, baru kemudian mempelajari kitab yang tertulis. Jadi ini adalah di alam semesta, ini adalah di dalam jiwa. Nah, ini kemudian kitab suci dalam bentuk tertulis Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitab. Ujungnya apa? Hikmah. Wal hikmah. Nah, hikmah ini nanti ujungnya adalah hakim. Jadi hikmah itu dari satu asal kata tadi dengan hakim tadi yang kita bicarakan di sini. Ya. Jadi hakim ini. Kita lihat tadi di sini ya. Ini adalah hakim. Ya. Hakim ini adalah melahirkan nanti hikmah, al-hikmah. Ya. Mendatangkan al-hikmah. Ya, al-hikmah. Ya. Jadi al-hikmah. Ya, al-hikmah. Jadi al-hikmah itu adalah hakim. Ya. Jadi manusia sebelum orang beriman itu harusnya hakim atau al-hikmah. Arif dan bijaksana. Ya. Melahirkan sikap yang arif dan bijaksana. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Pasti Ya, Ustaz. Ya, sama-sama. Banyak pertanyaan. Silakan, Pak. Iqbal. Ya. Ya, silakan. Dari Mas Tony Indarto, pertanyaannya, tadi Pak Ustaz menjelaskan betapa pentingnya berwilayah. Tetapi dalam Sunni, mengapa hal ini tidak menjadi pokok ajaran dalam Islam? Apakah ini masalah perbedaan tafsir terhadap Quran atau ada kepentingan lain untuk tidak memasukkan wilayah sebagai pokok ajaran? Demikian Ustadz pertanyaan dari Mas Tony Indarto. Sebelum kita jawab pertanyaan Mas Tony Indarto, kita persilakan Pak Iqbal dulu tadi yang sudah angkat tangan. Pak Iqbal. Ya, Assalamualaikum silakan Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum Bu Dokter. Ya. Ya, silakan Pak. Ya Ustaz, masih Silakan. terkait alimun hakim. Ya, silakan. Masih terkait Allahu alimun hakim ini Ustaz. Memang berkali-kali Quran selalu memberikan satu isyarat bahwa kita memang beralim, berilmu, tapi nggak bisa stop dengan alim saja Ustaz ya. Iqbal teringat Ustaz satu surah As-Saff yang kemarin waktu peristiwa Gadir, yang hari raya Gadir itu Ustaz kutip yang Musa liqaumi ya qaumi lima tu'sunan waqad ta'lamu, kamu sudah alim, waqad ta'lamu na'anni rasul, ya kan Ustaz? Artinya hakim terjadi dengan kisah Musa dan kaumnya tadi Ustaz ya. Itu saja Ustaz. Artinya memang kunci hakim, kunci filsafat atau hikmah, kita artikan filsafat penting ya. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama betul Pak Iqbal. Jadi intinya memang adalah
alimun hakim ya. Jadi di ini nih ayat 71 tadi ya. Jadi ini penutup daripada ayat ini, dan ini menggunakan kata Allah. Jadi artinya Allah subjeknya. Allah itu adalah alimun hakim. Allah itu adalah sifatnya atau namanya adalah alim dan hakim. Jadi siapa yang mendekat kepada Allah, tandanya dia juga semakin alim dan semakin hakim. Jadi tidak ada tanda orang dekat kepada Allah kalau dia tidak semakin berpengetahuan dan tidak semakin bijaksana. Jadi dua ini tidak bisa dipisahkan selalu. Jadi orang berpengetahuan Reza. dan hakim. Reza. Ya. Dan ini artinya jemaah sekalian, ada orang yang berpisah ini, ada orang yang berpengetahuan tapi tidak bijaksana. Ada juga orang kelihatannya bijaksana tapi tidak berpengetahuan. Ya, kelihatannya bijaksana, pasti tidak bijaksana beneran, karena bijaksana yang benar turunan daripada alim. Jadi alim dulu, baru hakim. Jadi orang yang sudah alim, tinggal berusaha memperbaiki jiwanya agar mencapai derajat hakim. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau pertanyaan Mas Tony Indarto tadi, bagaimana dengan di Sunni, kok kenapa tidak begitu penting berwilayah? Nah, jadi saya kira ini adalah cara memahami. Jadi cara memahami teks-teks dalam kitab suci. Jadi cara memahami teks-teks dalam kitab suci. Nah, mereka cara memahaminya teks-teks dalam kitab suci seperti itu, ya tentu, ya itulah yang menyebabkan mereka menjadi seperti itu. Ya, artinya begini. Kenapa ada Katolik, ada Protestan misalnya kalau di Kristiani? Ya, ada Katolik, ada Protestan. Ya, tentunya misalnya cara menafsirkan misalnya doktrin-doktrin seperti misalnya kependetaan, hidup selibat ya, hidup selibat. Kalau di Protestan kan nggak ada hidup selibat. Nah, itu adalah cara-cara seperti itu juga sehingga menyebabkan berbeda. Nah, kalau misalnya orang Protestan menerima juga konsep selibat itu artinya pendeta pastor tidak menikah, ada janjinya dan sebagainya, dan dia melakukan persis sama dengan Katolik, ya berarti bukan Protestan, dia menjadi Katolik. Nah, jadi dia menjadi Protestan karena berbeda dengan Katolik. Nah, begitu juga Katolik karena berbeda dengan Protestan. Jadi begitu dia sama, dia pindah menjadi Katolik. Jadi artinya kalau ada orang sekarang Protestan yang kemudian memiliki pemahaman persis sama dengan pemahaman orang Katolik, ya berarti dia menjadi Katolik. Seperti itu. Nah, jadi itulah yang pembeda semua kelompok-kelompok. Ya, contohnya misalnya dalam hal meletakkan tangan di dada misalnya, kan masih dalilnya kan sama sebetulnya. Meletakkan tangan di dada atau tidak meletakkan itu kan sebetulnya dalil yang digunakan sama, hadisnya sama. Tapi cara memahami hadis itu berbeda-beda. Ya, kemudian adalah yang meletakkan tangan di atas dada, ada yang meletakkan di atas pusar, ada yang menggantung. Nah, kemudian melahirkan pembeda. Yang menggantung tangannya kalau di Sunni namanya Maliki. Kalau dia meletakkan tetapi agak di atas pusar namanya Syafi'i. Kalau dia bahkan lebih ke bawah lagi namanya Hanafi. Kalau dia lebih ke atas, di atas mata hati atau di atas dada namanya Hambali. Nah, seperti itu. Begitu misalnya penganut Hambali kemudian berpendapat bahwa tangan misalnya digantung, ya berarti dia bukan Hambali lagi. Dia berubah menjadi Maliki. Paling tidak di dalam sholat. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi inilah pemahaman-pemahaman. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, kita adalah memiliki otoritas untuk berjalan dan belajar masing-masing. Ya, masing-masing orang punya ruang-ruang belajar sendiri. Nah, ketika kita memanfaatkan ruang kemerdekaan belajar kita untuk bergerak dan bergerak, akhirnya kita kemudian akan naik dan naik terus-menerus. Ya mungkin tadinya kita berpandangan A, sekarang menganggap pandangan A kita itu ternyata tidak tepat. Tetapi begitu kita pandangan A kita tadinya tidak tepat, tidak boleh menjadi alasan untuk mengatakan kenapa sih dia tetap berpandangan A. Nah, itu tidak bisa. Karena mereka juga memiliki ruang-ruang belajarnya dan otoritasnya untuk juga bergerak. Jadi oleh sebab itulah, intinya adalah perbedaan-perbedaan ini sampai kita kepada tahap yang disebut dengan kita paham bahwa kita tidak sepaham. Kita paham bahwa kita tidak sepaham. Jadi kita memahami ketidaksepahaman itu. Ya. Bukan kemudian kita paham, lalu kemudian kita menganggap bahwa mereka itu sesat. Kenapa? Karena sesat atau tidak sesat tentu berdasarkan kategori yang mereka pasang masing-masing. Berdasarkan kategori kita mungkin sesat. Tetapi
mereka tidak bisa kita sebut sesat. Kenapa? Karena mereka mempunyai kategori-kategorinya sendiri. Nah, yang perlu diberikan penekanan adalah bahwa setiap orang harus berjalan terus-menerus, bergerak terus-menerus. Maka yang dikecam Allah itu adalah yang berhenti bergerak. Berhenti tadi hijrah. Jadi konsep hijrah ini harus terus-menerus dilakukan. Makanya kita lihat di dalam Al-Quran itu yang Allah kecam adalah yang berhenti bergerak. Ya, ini surat Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq ayat 6. Kalla, sekali-sekali tidak. Innal insana layatagha. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya al-insan manusia itu layatagha, melampaui batas. Tagha itu adalah sombong, angkuh. Tagha ini adalah urusan hati. Kapan manusia mencapai derajat ya tagha? Apabila ar-ra'ahu istaghna, apabila melihat dirinya istagna, merasa cukup. Ya. Jadi kalau istakbara, merasa besar. Kalau istagna, merasa cukup, dari kata gani. Gani itu kan cukup. Nah, kalau istakbara dari kata kabir, berat, besar. Maka ada istakbara, ada istagna. Nah, yang dikecam Allah adalah istikbar, istakbara, dikecam itu. Tapi dikecam juga apa? Istagna, merasa cukup. Ya. Jadi manusia itu sudah masuk kategori tagha, sombong, arogan, dan melampaui batas. Kapan? Apabila melihat dirinya, ra'ahu, melihat dirinya, istagna, merasa cukup. Ya. Padahal artinya apa? Padahal harusnya tidak boleh berhenti orang berjalan. Tidak boleh orang berhenti berhijrah. Hijrah ini adalah way of life. Bergerak dan bergerak terus-menerus. Ya, sampai kapan? Sampai Tuhan. Inna ila rabbika ruja. Jadi gerak hijrah tadinya itu, gerak maju tadinya itu adalah sampai kepada Rabbika, ila Rabbika. Inna ila Rabbika ruj'a. Sungguhnya kepada Tuhan mula harus kembali. Jadi ruj'a itu kembali. Jadi ruj'a itu adalah orientasi kita adalah kepada Allah. Jadi bukan kepada mazhab, bukan kepada kelompok, tetapi kepada Allah. Jadi orientasi perjalanan kita adalah kepada Allah. Di dalam perjalanan itu kalau ada sama dengan mazhab-mazhab dan sebagainya, maka itu sebetulnya kebetulan belaka saja. Ya, jadi artinya apa? Kenapa? Karena Rabbika itu, Rabb itu adalah Allah, dan Allah itu adalah Maha Benar. Jadi inna ila rabbika ruj'a. Dan ini berkali-kali dalam Al-Quran. Inna ila rabbika ruj'a. Kepada Tuhan mula kembalinya. Di tempat lain dikatakan inna ila rabbika muntahaha. Kepada Tuhan mula harus puncak pencarian. Di dalam surat An-Nashr ada lagi surat An-Nashr, ya. Ini surat An-Nashr. Ya. Ini. Bukan surat An-Nasr, surat Asy-Syarh. Alam Nasyrah maksud saya, ya. Coba kita lihat surat Asy-Syarh ini. Terakhirnya. Ya. Wa ila rabbika farghab. Ya. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhan mula farghab, terus-menerus bergerak. Ujung akhir harapan terakhir adalah kepada Tuhan. Wa ila rabbika farghab. Tadi wa ila rabbika ruj'a. Ini wa ila rabbika farghab. Di tempat lain dikatakan wa ila rabbika muntahaha. Jadi perjalanan kita ini adalah kepada Allah, bukan menjadi mazhab A, mazhab B dan sebagainya. Tapi perjalanan kita kepada Allah. Bagaimana kita sampai kepada Allah? Apabila mampu melucuti belenggu-belenggu. Ya. Maka Nabi datang untuk menghilangkan belenggu-belenggu itu. Nah, saya sampaikan, tunjukkan di mana ada ayat tentang belenggu-belenggu. Kita sudah lihat dulu di dalam surat Al-A'raf. Ya. Al-A'raf, surat 7. Ya. Surat 7 dulu kita sudah bahas. Al-A'raf ayat 57. Ya. Al-A'raf 57. 157 ya, bukan 57. Ini 57. Ya. 157. Nah ini dia. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabi, orang-orang mengikuti ar-rasul an-nabi al-ummi. Ar-rasul an-nabi al-ummi. Alladzina yajidunahu maktuban, yang mereka juga temukan tertulis indahum di sisi mereka fit Taurat wal Injil, dalam Taurat dan Injil. Apa tugasnya Nabi? Ya'muruhum bil ma'ruf, memerintahkan mereka dengan al-ma'ruf. Wa yanhahum, dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan, membolehkan makan yang suci-suci saja, yang baik-baik. Wa yuharrimu, dan mengharamkan atau melarangkan makan al-khaba'is, hal-hal yang buruk. Ya, makan dan perbuatan yang buruk-buruk. Wa yada'u, nah ini dia.
wa yada'u anhum, dan mengangkat dari mereka israhum, beban-beban, wal agla, dan belenggu-belenggu. Jadi beban-beban dan belenggu-belenggu. Ya. Jadi jemaah sekalian serbagi, apa beban itu? Beban itu misalnya kita malas belajar, itu beban. Jadi kebodohan itu adalah beban. Apa, kemalasan itu adalah beban. Lalu kemudian al-agla, belenggu-belenggu, apa tadi? Ya itu tadi. Belenggu itu adalah mematok diri pada satu kelompok, mematok diri pada satu faham. Ketika kita mematok diri pada satu paham, itu belenggu namanya. Kita seperti dirantai di situ. Nah, harusnya kita tidak boleh mematok diri pada satu kelompok supaya apa? Supaya kita bergerak terus-menerus, maju. Sampai kapan? Ila rabbika ruja'a, ila rabbika farghab, ila rabbika muntaha. Jadi kepada Tuhanlah perjalanan kita itu berada. Kalau kemudian dalam perjalanan kita ada yang sama dengan mazhab A, mazhab B, nah itu adalah konsekuensi daripada perjalanan. Ya, karena misalnya kalau kita cari rumah makan, ya pasti akan ketemu nanti tempat yang di situ ada piringnya, di situ ada lauknya, di situ ada sayur mayurnya. Ya itu namanya rumah makan. Ya, jadi oleh sebab itulah begitu kita mencari kebenaran dan ternyata kebenaran itu adalah kebenaran itu adalah kriterianya atau standar-standarnya ada dalam pikiran kita, lalu kemudian di akal pikiran kita, lalu kemudian kita mempelajari Al-Quran, dan kemudian kita mencocokkannya, dan ternyata cocok, maka kemudian kita lihat bahwa akal pikiran kita dengan kitab suci Al-Quran itu selalu sama, selalu sejalan. Karena kita sudah terangkan Al-Quran ini adalah bagaikan cahaya, sedangkan akal pikiran kita adalah mata. Mata dan cahaya itu adalah pasangan sejati. Tidak bisa orang melihat walaupun matanya bagus kalau tidak ada cahaya. Itulah fungsi Al-Quran kepada kita. Untuk apa? Untuk melihat realitas-realitas, kenyataan-kenyataan. Ada lagi yang lain sebelum kita tutup? Kalau tidak ada lagi? Ya ada Ustadz, ada, sorry. Saya pikir silakan. Lagi unmute ternyata. Dari Pak Koko, pertanyaannya tentang jihad, Ustadz. Definisi jihad adalah sungguh-sungguh. Berarti jihad bisa kita letakkan pada semua aktivitas kita sehari-hari, ya Ustadz. Demikian pertanyaan dari Pak Koko, Ustadz. Betul sekali. Jadi yang dikatakan tadi jihad itu bukan berperang dalam pengertian pergi ke Syria dan sebagainya. Tetapi berjihad itu bersungguh-sungguh. Ya. Jadi berjihad ini bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguh ini terkadang mengorbankan harta, mengorbankan diri kita. Misalnya kalau kita belajar, tentu beli buku, langganan internet misalnya. Yang kedua, mungkin dengan diri kita mengantuk misalnya, ataukah kita begadang. Pokoknya ini biar mualim ampusin. Nah, karena jahad itu artinya memaksakan diri. Ingat, kata jahad itu memaksakan diri. Jadi kalau kita uraikan secara bahasa, jahada yujahid itu memaksakan diri. Ya, jahada yujahidu. Ya. Jadi jahada yujahidu, ya. Ya, jahada yujahidu. Itu artinya memaksakan diri. Memaksa diri, bukan memaksakan, memaksa diri. Seperti contohnya kita malas bangun. Malas belajar itu maksa diri namanya. Jahad itu maksa diri. Makanya kita sudah terangkan tadi dalam bahasa Arab, kalau orang yang bersungguh-sungguh, rajin, namanya mujtahidun. Jadi namanya mujtahidun. Ya, jadi namanya mujtahidun. Kalau apa namanya? Kalau dalam bahasa Arab, ya. Mujtahidun. Mujtahidun. Ya. Mujtahidun. Ya. Mujtahid itu dari kata jahada, dari kata jim, ha, dal. Mujtahidun. Ini apa namanya? Nah, dari contohnya saya tunjukkan ayat. Ya, Mas Koko bisa lihat supaya kita lebih jelas kata-kata jahada di sini ada. Surat Luqman. Ya. Ayat 15. Nah, ini dia. Wa in jahadaka. Ini jahadaka. Ini ada matnya, ini jahadaka. Jadi ini tulisannya jahadaka. Jadi kalau dia tulis begini, ya. dia tulisnya adalah jahadaka. Tulisannya begini saja. Ya.
Jahadaka. Ya. Ini dia ada batnya di sini nih. Jahadaka. Jadi dia tulisnya begini. Jahadaka. Ini adalah matnya di sini. Kenapa ada matnya di situ? Karena dua, yaitu orang tua. Jahadaka. Jadi jahadaka. Kenapa? Bapak ibu. Jadi apabila bapak ibumu, wa in jahadaka, apabila bapak ibumu memaksa. Nah itu dah, maka terimanya di sini. Keduanya memaksamu. Ini keduanya. Kenapa? Karena ada matnya nih, menunjukkan dua pelakunya. Jahadaka. Jika keduanya memaksa kamu. Nah, memaksa. Jadi kalau kita namanya berjihad itu memaksa diri. Memaksa kamu ala antusyrika. Memaksa kamu untuk mempersekutukan aku. Ya. Jadi kesimpulannya dari ayat ini kita simpulkan jahad itu berbuat memaksa diri. Jadi kalau kita rasa malas-malas belajar, paksa diri, nah itu namanya berjihad. Baru ada jihadnya tuh. Malas-malas cari nafkah. Cari nafkah, nah itu adalah bersungguh-sungguh tuh. Ya. Itu namanya berjihad. Jadi dalam hidup ini harus selalu berjihad. Jadi benar yang dikatakan Mas Koko tadi, bahwa konsep jihad ini harus menjadi konsep. Ya, harus menjadi konsep kehidupan kita sehari-hari. Apa saja. Apalagi kalau kita ada hubungan dengan pihak ketiga. Misalnya kita ditugaskan, kayak misalnya Mas Kokok, ya ditugaskan oleh televisi untuk mengejar apa namanya itu seri-serial acara, maka itu adalah harus bersungguh-sungguh. Ya, karena kita ada deal dengan orang lain. Kewajiban kita adalah memenuhi janji namanya. Ya, jadi jahad ini harus. Kalau di sini jahadu, ya gara-gara mereka ini wawunya menunjukkan mereka. Jadi karena ini apa? Jamak ini amanu jamak. Ini orang-orang beriman, orang-orang ini jamak. Maka jahadu kalau tadi jahada, kalau cuma satu jahada. Ya. Jadi innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Nah, jadi berhijrah itu adalah mobile, sedangkan jahada bersungguh-sungguh dalam mobilitas itu. Jadi orang Islam itu harus mobile, harus dinamis. Hajaru kita artikan dinamis. Orang beriman itu harus dinamis. Dalam dinamikanya itu harus bersungguh-sungguh. Ya. Kalau perlu mengorbankan hartanya, mengorbankan dirinya. Kalau kita pengen pintar sekarang, baru tidak mau misalnya langganan internet kan repot. Karena sekarang pengetahuan semua sekarang di internet. Dan jauh lebih murah daripada ketimbang berbentuk buku fisik. Satu buku fisik harganya bisa sampai 300.000, 200.000. Tapi dengan langganan internet, satu bulan misalnya 100.000, banyak sekali yang bisa kita baca. Jadi, bi amwalihim wa anfusihim. Begitu. Saya kira Bapak sekalian, pertanyaan Mas Kokok, saya kira sudah pertanyaan terakhir. Ada lagi Ustadz? Ada lagi? Ya, silakan. Dari Pak Dokter, pertanyaannya. Ya. Ustadz tanya, arti yang tersirat dalam kata hijrah sebenarnya apa ya? Di luar aktualisasi Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena banyak sekarang orang-orang yang beriktikad untuk hijrah ke sesuatu tujuan yang tidak jelas. Mohon pencerahannya. Iya. Terima kasih Ustaz. Demikian. Baik. Jadi kesimpulannya secara harfiah hijrah itu dari kata hajara yuhajiru, itu artinya meninggalkan. Jadi meninggalkan. Artinya itu meninggalkan hajara. Makanya ketika Al-Quran berbicara bahwa ada orang yang meninggalkan Al-Quran itu menggunakan juga kata hajara. Ini kata ini juga dia pakai. Jadi menggunakan juga kata hajara. Ya, ketika berbicara tentang meninggalkan Al-Quran, menggunakan kata hajara juga. Di mana ayatnya saya tunjukkan di surat 25. Ya, kita lihat penggunaan kata hajara di dalam Al-Quran. Ayat 30. Ya. Wa qala Rasul, dan Rasul berkata, ya Rabbi wahai Tuhanku, inna qaumi, sungguhnya kaumku, umatku, ittakhazu menjadikan hadzal Quran, Al-Quran ini mahjura. Ini mahjura ini adalah dari kata hajara. Mahjur itu ditinggalkan. Jadi kata hajara meninggalkan. Jadi mahjur ditinggalkan. Jadi Al-Quran itu ditinggalkan. Ya. Dijauhi, ini menjauhi ataukah dijauhi. Sebetulnya ini adalah bentuk majhul, dijauhi. Ya, bentuk maf'ul maksud saya. Jadi hadzal Quran mahjura, Al-Quran ini ditinggalkan, dijauhi. Ya, jadi kata hajara menjauh. Ya, jadi kita artikan pertanyaan Pak Dokter tadi, hajara itu adalah artinya menjauh. Ya. Jadi hajara yuhajiru, ya hajara yuhajiru, ya hajara, ya. Hajara, ya. Hajara yuhajiru.
yuhajiru, artinya menjauh. Misalnya kita menjauhi kebodohan, hijrah, kan begitu. Jadi kalau kita menjauhi kebodohan, ya menjauhi kebodohan, ya, menjauhi kemiskinan juga, menjauhi kemiskinan. Ya, kemiskinan. Ini harus hijrah juga. Menjauhi apa lagi tadi? Menjauhi kebodohan, ya, menjauhi kebodohan. Menjauhi kebodohan. Kebodohan. Apalagi misalnya menjauhi apa namanya, menjauhi kerusakan, ya, menjauhi kerusakan, ya, menjauhi apalagi kekacauan, menjauhi sikap mengacau, itu juga hijrah. Jadi menjauhi kekacauan. Jadi kalau orang misalnya pergi ke Syria mengacau negaranya orang, bukan hijrah namanya. Kenapa? Karena justru mendatangi kekacauan. Karena disebut berhijrah di sini meninggalkan yang buruk kepada yang baik. Ya. Jadi menjauhi yang buruk, ya, kepada yang baik. Menjauhi yang buruk, ya, menjauhi yang buruk, menuju ke yang baik, ya, menuju ke yang baik, ya, yang baik kita kasih hijau, yang baik, ya. Jadi menjauh dari yang buruk menuju kepada yang baik. Nah, inilah disebut dengan hijrah. Kalau terbalik bukan hijrah namanya. Jadi kalau dari baik ke buruk nggak bisa dikatakan hijrah. Karena hijrah tadi itu adalah memaksakan kita. Ya. Kalau kenapa tadi surat Luqman kok kepada menyembah berhala? Karena menurut orang tuanya menyembah berhala itu baik. Jadi bagi orang tuanya tadi itu menyembah berhala itu baik, makanya dia paksa anaknya untuk menyembah berhala, ya, karena bagi dia baik. Jadi harus konsep baik dulu diperbaiki, baru kemudian kita berhijrah. Ya, saya kira begitu. Ada lagi yang lain? Sudah tidak ada, Ustaz. Ya. Ustaz, berarti kalau yang hijrah sekarang itu menurut mereka itu yang baik ya, Ustaz? Ya, betul, menurut mereka yang baik. Terma baiknya berarti yang berbeda. Betul. Jadi bagi mereka baik. Ya. Bagi mereka baik. Nah, pertanyaannya kalau begitu baik relatif tidak. Nah, makanya kita harus kembali kepada definisi baik dulu supaya jangan salah tadi. Karena kalau salah dalam memahami baik, ini adalah fatal. Jadi ini baik harus kita pertanyakan. Lalu apa kalau begitu definisinya baik? Nah, sederhana sekali. Ya. Jadi baik ini baik. Ya, jadi baik ini cuma dua saja. Ya. Yang pertama adalah akli, ya. Yang kedua adalah nakli, ya. Ya. Nah, akli itu adalah akal, ya. Akli ini adalah akal budi kata orang, ya. Yang kedua nakli adalah kitab suci Al-Qur'an kalau sekarang, ya. Nah, kita lihat ini yang menentukan, ini baru dikatakan baik, ya. Jadi ini yang disebut dengan baik. Jadi baik itu dalam pengertian ini itu adalah apabila sejalan dengan akal. Misalnya kita ngaco negaranya orang, itu tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Ya, siapa yang mau dikacau negaranya? Kan tidak mau juga. Misalnya kita di Indonesia didatangkan penduduk dari Bosnia, didatangkan penduduk misalnya dari negara lain, mengacau negara kita, pasti kita tidak mau. Nah, berarti kan tidak masuk akal itu, bertentangan dengan fitrah manusia. Iya. Nah, jadi akal ini. Kemudian yang kedua, nakli. Nakli itu adalah kitab suci yang tertulis. Jadi, sejalan dengan akal budi, sejalan dengan kitab suci. Kita sudah terangkan sebelumnya bahwa kata-kata perang dalam Islam itu harus dalam pengertian negara. Tidak boleh orang per orang, tidak boleh kelompok-kelompok. Kenapa? Karena ayat-ayat perang dalam Islam turun ketika di Madinah, pada saat itu ada negara dan Nabi Muhammad kita adalah kepala negaranya. Jadi kepala negara lah, ataukah secara konstitusi, pihak yang ditunjuk oleh konstitusi lah yang berhak menentukan perang atau tidak perang. Nah, jadi tidak boleh sembarangan. Nah, jadi itu adalah pembahasan kita dalam Al-Quran. Ada lagi? Saya, Ustaz. Ya, silakan. Ya, singkat saja, Ustaz.
yuhajiru. Kalau tidak salah dulu, yu itu bermakna terus-menerus, ya. Berlangsung terus-menerus. Yuhajiru, yuhibbu. Terus-menerus mencintai, terus-menerus berhijrah. Terima kasih, Ustaz. Ya, betul. Karena namanya fi'il madi. Ya, namanya fi'il madi, Ustaz, ya. Kalau fi'il madi itu artinya present continuous. Jadi ada namanya fi'il madi, ya. Jadi ada namanya fi'il. Jadi fi'il, ya, fi'il itu dalam bahasa Arab artinya kata kerja. Ya. Kata kerja ini dua macam. Ya. Ada madi, namanya past tense, ya. Dan ada mudhari. Mudhari artinya present tense, ya. Present tense, ya. Jadi ada madi, past tense, dan ada present tense. Nah, tandanya kalau mudhari diantaranya adalah ada huruf ya. Huruf ya. Ya, ada huruf ya di depannya. Nah, lahirlah tadi misalnya yuhajiru, dari kata hajara yuhajiru. Ya, lahirlah kata yuhajiru, ya. Jadi yuhajiru, ya. Ini yu-nya menunjukkan bentuk sekarang dan akan datang. Jadi terus-menerus yuhajiru, ya. Dari kata hajara yuhajiru, artinya terus-menerus berhijrah, continuous, ya. Jadi present continuous, ya. Jadi present continuous, ya. Kalau yuhajiru dan hijrah artinya berubah, berarti yuhajiru ini bisa kita artikan sebagai continuous improvement, ya. Continuous upgrading, mengupgrade diri terus-menerus. Jadi yuhajir, begitu. Jadi semua yang ada yu-nya itu menunjukkan fi'il mudhari, ada ya di depannya. Kalau untuk orang ketiga, kalau orang kedua lagi ada tu di depannya. Tapi ya jelas ada tambahan. Ini kalau bentuk kalau bentuk past tense itu nggak ada, jadi hajara tadi. Jadi kata dasarnya diambil hajara, ya. Hajara, ya. Hajara yuhajiru. Seperti contohnya saya dhahaba, ya, dhahaba. Nah, nanti menjadi yuzahibu, yazhabu maksudnya. Ya. Zahaba yazhabu. Jadi nanti menjadi yazhabu. Ya. Yazhabu, ya. Yazhabu, ya, gitu. Ada lagi yang lain?